Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa Koga, masjid yang sangat kita cintai, dalam keadaan sehat untuk menghadiri pengajian akbar dengan tema Fikih Akah Riyad. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Rohibun selaku sesepuh Masjid At-Taqwa Koga, yang saya hormati Mas Nur Hidayat selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa, serta yang kami muliakan narasumber kita Dr. Haji Ahmad Dini Hidayatullah SH MPD, dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kami ucapkan selamat datang Pak, dan segenap hadirin serta jamaah yang kami hormati. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan teman-teman. Semoga majelis ilmu yang kita laksanakan pada malam ini menjadi wasilah bertambahnya ilmu, keimanan, dan keberkahan bagi kita semua. Untuk mengawali rangkaian acara, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan keberkahan pada acara ini. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan baca Al-Fatihah itu semoga acara kali ini lebih lancar lagi dan meresapi hati kita semua. Amin. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan waktu dan kesempatan kali ini kepada Bapak Nur Hidayat. Waktu dan Hidayat Ketua DKM. Udah apa-apa Pak? Bapak Ahmad, mohon maaf. Aman. Ya, kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Dini Hidayatullah, waktu dan kesempatan. Asik ya. Ya, terima kasih. Nama jenenge sama. Enggak apa-apa, sesama Hidayat. Gitu kan ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, bapak-bapak, keluarga besar Masjid NU At-Taqwa Koga, semoga senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga senantiasa mendapatkan kesehatan, mendapatkan rezeki yang halal barokah, diberikan kekuatan iman Islam ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kan ibu sepunten gara-gara keliru. Nggih. Kami izin mungkin waktu 10 maksimal 15 menit untuk menyampaikan sekilas tentang yang disampaikan tadi Mas Wahyudi. Temanya fikih akoliyat, ya, fikih akoliyat, ya. Kami dari UIN Malang, Arema, ya, dari Jawa Timur, ya. Kalau ada yang Malang juga, ya, karena Malang banyak, ya. UIN Malang, kebetulan kami MOU dengan PCINO kemarin dengan Gus Ghazali dari kampus terkait riset tentang namanya secara sekilas itu MOOC, Massive Open Online Course, yang mana nanti hasil dari riset ini kami ingin bahasanya wakaf keilmuan, ingin berbagi ilmu
dengan teman-teman diaspora muslim minoritas. Jadi panjenengan semuanya yang hari ini sedang berjuang, berjihad, mencari ilmu, mencari nafkah di Jepang, di sebuah tempat yang muslimnya minoritas, tidak seperti di Indonesia, itu pasti ada banyak problematika yang beda dengan di Indonesia. Tadi sebelumnya saya dengan Mas Wahyudi, dengan Mas Malik diskusi sekilas tentang fenomena-fenomena sosial dan keagamaan apa yang terjadi. Jadi bapak-bapak sekalian, fikih aqliyat itu ringkasnya adalah fikih tentang solusi atas problematika di lingkungan minoritas atau singkatnya fikih minoritas. Yang mana kalau jenengan dulu di Indonesia sholat itu mudah, betul ya? Ya bukan hanya mudah tapi meriah. Ya azan di mana-mana ya. Ya. Tapi ada fenomena menarik di Indonesia yang semeriah itu justru kita terkadang tidak semangat sholat, meninggalkan sholat itu kayak biasa, karena ya kan, mulai kecil sholat di sana, serilit lah ya. Loh, jangankan dengar adzan ya, rumah dempet masjid itu kalau Allah nggak buka hidayahnya itu kan ya nggak masuk, ya kan. Tapi luar biasanya jenengan di sini justru yang cari masjid sulit, wudhu kadang curi-curi waktu, ya kan ya. Waktu sholatnya itu sangat terbatas, istirahatnya tertentu. Jenengan sedang ikut Jepang, ya kan ikut Jepang ya. Ya. Itu justru di situ muncul bahasa dalam kitab Qomi Utuyan. Qomi Utuyan itu kitab nadhaman tentang syu'bul iman, cabang-cabang iman. Salah satu cabang iman itu adalah namanya ghirah. Ghirah itu apa? Ghirah itu perasaan cemburu jika agama kita tidak bisa dijalankan dengan baik. Guyonannya Gus Baha. Ini guyonan Gus Baha. Kebetulan anak saya namanya Baha. Ya, tafaulan dengan Gus Baha. Ada juga ada ulama namanya Syekh Bahauddin An-Naksabandi, Thariqah Naksabandiyah. Ada cerita yang lucu, dua cerita lucu, cerita mawon nih, ngaji santai lah nih. Cerita pertama itu cerita lek bahasa Mas Yohanes kemarin tuh wong cangkem elek lah, cangkem elek itu ngomongin los ya, ngomongin los. Saat itu ada teman-teman dia sedang melakukan perjalanan di kapal bareng-bareng, jalan kapal bareng-bareng. Saat itu hari Jumat, orang-orang karena ini hari Jumat inisiatif mengadakan sholat Jumat di kapal bareng-bareng. Namanya inisiatif ya, biasa karena mayoritas ya inisiatif. Tapi karena ini kapalnya bukan kapalnya mereka, akhirnya mereka mengadakan sholat Jumat bareng-bareng seperti itu. Komplainlah sebagian orang yang non Muslim. Lah ini fasilitas umum kok dibuat sholat. Ya. Lah kebetulan ada orang Muslim yang nggak ikut Jumatan, itu nggak terima. Ada orang sholat Jumat dihina, diajar. Dia gini, walaupun saya nggak sholat, saya tetap nggak terima kalau agama saya dihina. Ya, itu namanya ghirah. Ghirah itu rasa cemburu jika agama kita tidak bisa berjalan. Lah itu terjadi di jenengan. Kebetulan kami kan peneliti yang melihat fenomena ya. Kami datang mulai tanggal 8 Juli. Mulai di Osaka, kemudian di Toyohashi, di Ibaraki, terakhir di Koga sini ada fenomena-fenomena menarik yang tidak ditemukan di tempat kita di Indonesia. Ya, seperti tadi, di sini musim panas. Musim panas itu subuhnya jam 3, betul ya? Isaknya jam 9. Nah, saya tuh kebetulan masih saudara dengan Kiai Musyafa, ya. Yang di Masjid Nusantara itu ya. Beliau itu setiap harinya di Masjid Nusantara Hokkaido. Subuhnya jam 1:30. Subuhnya jam 1:30. Ya. Itu bagaimana caranya sholat. Dan itu terjadi di teman saya yang pernah kuliah di Belgia. Ketika musim panas gini, maghribnya jam 10, isaknya jam 11, subuhnya jam 2. Bagaimana caranya sholat? Nunggu maghrib saja se-effort itu, maghrib, apalagi puasa loh ya.
Bayangkan jenengan kerja sebagai apa? Sing di Gerilya. iya kan ya? Gemba ya kan ya? Itu puasa mulai jam 2 sampai jam 10. Bagaimana? Islam kan harus bisa memberikan solusi. Islam itu mudah tapi tidak boleh dibuat main-main. Dibuat sakarepe dhewe lah bahasa orang Jawa itu. Jadi harus ada solusi. Lah, dalam konteks itulah fikih aqliyat hadir untuk memberikan alternatif solusi. Dan alhamdulillahnya Masjid NU kan ya, ada logonya NU ya. Kalau panjenengan pernah ikut NU, itu ada namanya Qonun Asasi. Qonun Asasi kayak undang-undang dasar di NU. Yang menyusun adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari. Di situ di Qonun Asasinya bahwa NU itu mengikuti namanya 4 mazhab dalam bidang fikih. Mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kebetulan di Indonesia itu ideal sehingga bisa bermadzhab Imam Syafi'i dengan sempurna. Ya, Mas Abu Bakar ini pernah di Maroko. Di sana mayoritas mazhabnya Imam Hanafi. Imam Maliki, sorry. Di mazhab Imam Maliki itu misalnya contoh beda. Anjing itu tidak najis. Kalau di Indonesia kalau ada anjing gimana? Ambil batu, lempar. Ya. Padahal apa salah anjing ya? Kadang teman kita lebih anjing daripada anjing kan gitu ya. Kadang. Tapi kan ya Curhat. Apa ketika kita nyentuh teman kita harus nyuci 7 kali kan ada. Ya. Itu solusi di mana tentang tadi pertanyaan yang sangat baik dari Mas Wahyudi. Gimana cara saya sholat ketika musim dingin tadi ya? Asarnya itu jam 4:15 selesai, jam 4:30. Maghribnya 4:26. Ya, asalnya berarti sholat asarnya selesai jam 4:30. Padahal kerjanya selesai jam 5. Ya, itu bagaimana? Apakah boleh sholatnya dijamak? Satu. Tahu ya konsep jamak ya? Jamak takdim, jamak takhir, 2 sholat dijadikan 1. Apakah pernah dengar nggak sholat namanya sholat lihurmatil wakti? Ya, ada yang dengar, ada yang enggak ya? Ya, sholat lihurmatil wakti itu sederhananya seperti ini. Misalnya, saya besok pulang dari Jepang ke Indonesia. Misalnya pada saat saya pulang itu melewati waktu sholat, saya nggak bisa sholat, tapi saya tetap wajib sholat. Gimana caranya saya sholat? Saya sholat semampu saya. Sholat yang tidak bisa sempurna syarat rukunnya itu tetap wajib sholat. Karena apa? Karena dalam waktu sholat itu ada hak kita untuk menyembah Allah, hak kita untuk sujud pada Allah. Sehingga saat kita nggak bisa sujud, kita sedang deklarasi ke hadapan Allah, ya Allah, saya nggak bisa sujud sempurna nih. Saya tetap menyembah kepadamu dengan semampu saya. Apa kelebihannya? Misalnya, waliyadzubillah ya, pesawatnya meledak, mati, saya nggak punya tanggung jawab, hutang sholat pada Allah. Nah itu contoh hormatil waktu. Lah nanti kalau dalam keadaan sempurna, saya qadha. Misalnya sudah pulang, bisa sholat sempurna, diqadha. Itu sholat hormatil waktu. Lah nanti kami akan buat modul, kalau panjenengan nanti berminat, modul itu kayak diklat, kayak kurikulum, ada panduannya. Nanti kami akan mengadakan kursus ngaji seperti ini gratis secara bertahap, tapi online. Karena kan tidak mungkin kami kesini ya, online. Nanti para pengajarnya kita buat sestandar mungkin berdasarkan modul itu. Mulai tahap yang paling dasar, bagaimana caranya tayamum. Karena nggak semua orang bisa tayamum dengan benar, ya kan ya. Tadi misalnya sholat di sawah, apakah bajunya suci atau najis? Kalau memang najis bagaimana solusinya? Kemarin ada Mas Lukman itu tanya sholat di samping WC itu seperti apa? Masalah kiblat itu gimana ngadap kiblatnya? Kalau ini kan ideal ya. Kan tidak semua teman-teman kerja di Jepang bisa sholat dengan ideal. Itu masih masalah sholat, belum masalah puasa. Belum lagi masalah nikah. Ada yang mau nikah di sini? Ya. Mau semua. Mau semua. Nikah itu gimana caranya? Yang benar, sesuai agama dan aturan negara. Kalau sesuai agama ya nikah siri kan ya. Bahasanya kan gitu.
Tapi apa itu benar? Apa enggak melanggar aturan di sini? Nanti hak-hak suami istrinya bagaimana? Ada juga masalah yang kemarin itu apalagi misalnya? Wakaf. Status masjid ini wakaf mana? Ada lagi yang masalah tajhizul janazah. Misalnya ada yang wafat, bagaimana cara mengurus jenazahnya? Nah itu rencananya kami akan susun step by step. Kami mohon doa semoga itu jadi dan selesai. Nanti kalau kami launching, kami akan koordinasinya dengan Ustadz Ghazali. Nanti kami minta tolong panjenengan untuk gampang lah itu, nanti ada aplikasinya, tinggal login pakai email gitu, nanti ada jadwalnya. Misalnya kalau yang paling mungkin kan di sini ngajinya habis isya ya. Ngajinya habis isya, paling setiap kali ngaji ya setengah jam, nanti ada tanya jawabnya, ada ustadznya, ada modulnya. Sehingga nanti bisa tanya jawab apapun terkait masalah-masalah yang panjenengan hadapi. Rencananya seperti itu. Sehingga yang saya sangat terenyuh, sangat bersyukur ketika diberi kesempatan Allah untuk ke Jepang ini, tetap bisa melihat kita semua orang muslim dengan segala macam kekurangan kita, tetap sholat itu nomor satu. Itu luar biasa. Itu nanti yang bisa kita bawa sebagai modal hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mati. Sujud kita. Karena dalam keadaan apapun hanya sholat satu-satunya yang tidak boleh ditinggalkan. Puasa boleh ada rukhsah. Misalnya kayak pekerja keras, boleh nggak puasa? Boleh. Tapi nanti dikodok. Ya. Kalau sholat tidak boleh. Sholat itu tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk telentang, nggak bisa telentang. Tidur miring dulu, nggak bisa tidur miring telentang, nggak bisa telentang dengan isyarat, nggak bisa isyarat dengan apapun. Yang penting sholat asal dia masih mukallaf. Mukallaf itu masih aqilun balihun, dia akalnya masih bekerja. Ya, artinya kalau ada kendala apapun panjenengan, tetap tadi solusi-solusi tadi, sholat jamak, sholat hurmatil waktu, kemudian wudunya gimana? Tayamum. Baju saya najis karena saya kerja di peternakan babi, apakah saya harus mandi 7 kali? Salah satunya harus dicampur apa? Debu. Masih ingat ya? Gimana kalau tubuh saya berlumuran babi itu, masa saya belum boleh ada? Ya ada. Soalnya kemarin ada cerita teman di mes ya, di Apato itu temennya itu kan ada tempat masaknya ya, temennya itu sering masak babi. Nah itu gimana caranya masak, saya setiap mau makan saya basuh 7 kali dan gimana, ya kan? Nah itu hal-hal mungkin yang temuan kami temuan kami sementara ini terkait kebutuhan-kebutuhan. Makanya kami perlu datang untuk melihat langsung, untuk mendengarkan terkait apa ada permasalahan yang mungkin bisa kami bantu untuk mencari alternatif fikihnya. Sehingga kami butuh dengar, karena apa? Karena khawatir solusinya tidak sesuai dengan realitanya. Nggak bisa kan, misalnya ya, saya di sini sholat karena bos saya gini. Kan cari kerja lain aja, kenapa? Kan nggak bisa solusi kayak gitu. Rumangsanya apa ya? Anggite apa? Golek kerja gampang lah ya kan? Kan nggak bisa kan nggak bisa. Itu bukan solusi kan ya? Kalau di Indonesia misalnya ada bos yang mempersulit sholat, ya bosnya pasti dibully kan ya? Iya kan ya? Solusinya tidak bisa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Yang penting Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, sebagai solusi bagi kita semuanya, dimanapun kapapun tetap bisa menjalankan syariat ibadah sesuai dengan ketentuan yang ada. Makanya dalam salah satu hadis Nabi, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat umatku itu merupakan kasih sayangnya Allah pada kita semuanya. Sehingga jangan nggak usah bingung ketika ada ulama beda-beda. Kenapa? Karena ulama ketika berbeda itu yang dapat untung kita. Ketika kita ikut ulama A, aman. Itu ulama B, aman. Ulama C, aman. Semuanya aman. Yang tahu jawab dia ulamanya. Dia tanggung jawab. Karena ulama itu harus bertanggung jawab terhadap ilmunya. Iya, seperti itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan monggo. Kalau enggak saya akhiri. Kurang lebih seperti itu. Monggo. Saya kembalikan Mas Wahyu. Oke, siap. Seneng nih. Enggak, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang apa itu kesucian ya? Oh siap. Dalam
melaksanakan sholat kita keadaan kita kan kerja gitu kan di pabrik itu biasanya kita pipis nggak sengaja itu kan nyentuh di WC di celana. Oke. Gitu kan. Itu ada seseorang yang bilang itu boleh dibasuh aja, itu terus langsung wudu juga nggak apa-apa. Ada yang salah satu bilang itu nggak sah, itu harus diganti. Kadang kita di pabrik itu kan bawa gitu, nggak bawa sarung, nggak bawa itu kan keadaan kita juga mepet kerjaan waktu istirahat kan mepet gitu. Itu gimana menurut Pak Ustadz? Wah, Pak Ustadz, saya bukan Ustadz, cosplay saja. Pak Ustadz. Oke. Terima kasih. Sederhananya gini, syarat sholat itu salah satunya adalah suci pakaian, suci tubuh, sama suci tempat ibadah. 3, harus suci. Suci dari apa? Dari najis, mukhafafah, mutawassithah, mughalladah. Mukhafafah itu kencingnya anak laki-laki yang belum minum apapun selain air susu. Mutawassithah itu semua najis selain najisnya anjing dan babi berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Ya. Kasus jenengan tadi air kencing atau cipratan air kencing itu najis mutawassithah. Bagaimana cara menghilangkan najis mutawassithah? Hanya cukup dialiri air sampai hilang bau, rasa dan warnanya. Jangan cukup yakin bahwa cipratan atau senggolan kencingnya di baju jenengan itu atau di celana jenengan itu sudah hilang. Dengan cara apa? Ambil aja air sedikit, tidak usah banyak-banyak nanti ya kebes semua. Nanti kayak orang ngompol ya. Air sedikit dialirkan sehingga cipratan yang bekas pipisnya itu hilang baunya. Kan pipis itu bau ya, kecuali jenengan orang suci pipisnya nggak bau ya. Bau atau bekasnya pipisnya itu hilang, itu sudah suci, aman. Setelah itu jenengan sudah bisa sholat karena syaratnya terpenuhi. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, misalnya, bagaimana kalau tidak bisa menghilangkan najisnya? Najisnya nyipratnya terlalu banyak. Ya, kan nusul saya ya agak sedikit shock culture kan ya, di sini kan tidak ada semprotan WC ya, gitu ya. Jadi kan WC-nya kadang nyemprot otomatis dari WC-nya, kadang pakai botol ya, betul ya? Ya. Kadang kan kalau nggak biasa itu kan ya nyiprat ya. Kalau kita dulu diajari di Indonesia ideal semua ya. Misalnya gini, seandainya pun pakaian atau yang kita gunakan itu najis yang tidak bisa kita sucikan, misalnya najisnya terlalu banyak. Kalau tadi gampang, tinggal dibasuh hilang, sholat aman. Misalnya kerja di kandang babi tadi, sudah waktunya sholat saja. Lah bajunya gimana? Najis. Nah itu namanya sholat li hurmatil waqti. Gimana cara sholatnya? Ya sholat aja. Misalnya asar sholli fardhu asri arba rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi taala, Allah akbar, sholat 4 rakaat ngadep kiblat. Sah enggak? Enggak sah. Tapi itu sudah diterima oleh Allah. Karena apa? Kita sedang memuliakan waktu sholatnya Allah. Nanti setelah pulang mandi ganteng ya, sholat lagi, ganti yang asar ditinggalkan karena bajunya sudah terlanjur kotor tadi. Sehingga itu solusi yang paling mudah. Sholat ya tetap sholat, tapi karena nggak bisa, karena waktunya terbatas, fasilitasnya terbatas dan lain sebagainya, sehingga itu perlu ada solusi. Lah Islam hadir untuk memberi solusi itu. Bahkan nanti ya, terutama yang kayak di pertanian ya, mungkin kotor dan najis itu beda. Belum tentu semua yang kotor itu najis. Belum tentu semua yang kotor itu najis. Ya. Nah, kalau tanah itu tidak najis. Karena Allah menjadikan semua bumi ini adalah masjid, tempat kita sujud. Artinya semuanya itu suci. Najis itu apa? Najis ya kotoran kerbau misalnya. Ini kalau menjak kan tidak pakai kerbau kan ya? Kalau bajak kan tidak. Tai babi. Oh, tai babi lah. Kalau ada tai babi itu najis. Sehingga misalnya ini contoh sederhana. Sholat itu yang paling wajib untuk suci itu hanya tempat sholat. Tempat sholat itu ya kita berdiri, duduk dan sujud. Ya. Ini semua yang suci itu tangan, kepala dan kaki. Misalnya ada tai babi di tengah sini. Misalnya
kita tetap sah sholatnya. Asal tai babinya nggak nyentuh tubuh kita. Atau enggak kita kalau di mana ladang itu kan pupunya pakai tai babi gitu. oh pupunya tai babi. Iya. Baru tahu saya ini. Iya. Oh kompos ya, nggak kayak urea kayak anu itu ya. Waduh, ini angel lagi. Pakai pupuk kandang sapi itu kadang. Terus sayurannya bisa dimakan apa enggak? Oke, Kak, ini sayuran yang lain. Nah, Soalnya tanahnya atau itu kan dipupuk kecampur ya. campur kayak kompos itulah. Waduh. Ini Kudu berlanjut. harus belajar lagi saya ini. Oke, jadi gini. Itu hampir sama dengan pertanyaan yang di Toyashi yang tentang soyu itu lah. Ya, tahu ya soyu apa? Ya. Soju ya kayak kecap itu ya. Itu kan perbedaan pendapat ya. Ada yang boleh kan, ada yang tidak. Kalau memang ada bisa milih, pilih yang ada jangan pakai soju. Kalau ada bisa milih. Kalau memang hanya itu satu-satunya, pakai pendapat yang memperbolehkan karena itu bukan tujuan untuk dibuat mabuk karena mengandung alkohol ya. Alkohol kan kita nggak minum soju untuk mabuk kan ya. Hanya untuk penyedap. Oke. Kayak tadi kasus kompos yang dari babi. Oke. Bagaimanapun najis itu tidak bisa suci ya. Artinya menurut air kencing dalam fikih ya, ini agak teknis sedikit, ada namanya najis dan mutanajis. Najis itu ya bahannya itu. Air kencing kita, kotoran kita itu tidak bisa suci. Yang bisa suci adalah misalnya air kencing kita nyiprat ke baju atau nyiprat ke tanah kita, ke tangan kita. Itu namanya mutanajis, terkena najis. Itu bisa kita sucikan. Dengan cara apa? Dialirkan air sehingga warna bau rasanya hilang. Kayak kasus tadi. Lah, kotoran babi itu najis. Dan mayoritas di semua madhab itu babi itu beda dengan apa? Anjing ya. Itu najis. Karena yang kalau yang di Al-Quran itu yang diharamkan kan dimakannya ya. Tapi kalau najisnya itu ya mayoritas itu mughaladzah. Oke. Bagaimana tanah yang tercampur dengan apa? Kompos yang dari babi itu. Yang pertama, pastikan memang itu bahannya dari kotoran babi. Itu harus benar-benar tahu bahwa benar gak itu komposnya dari kotoran babi atau tidak. Jangan-jangan itu hoax. Kan nusau ya, walaupun jangan pekerja di pertanian kan tidak sampai membuat komposnya kan ya. Ya kan, beda dengan di Indonesia kan kalau dia pertaniannya nggak modern kan ya buat sendiri komposnya ya, kotoran kambing biasanya ya, dicampur jerami macam-macam itu. Oke, kalau memang sudah yakin tuh komposnya campuran babi, saya nggak tahu teknis di sini kalau di pertanian itu steril atau enggak pakai sepatu boots yang nggak sampai kena. Tapi bagaimana akan nyipratkan ya? Ya pasti. Pasti, oke, karena pasti Debu itu pasti nempel. Debu pasti nempel ya. Sesederhananya ya, kalau memang jenengan sudah yakin bahwa tanah yang digunakan untuk bertani itu kecampuran kotoran babi, najis itu tidak dosa. Najis itu tidak dosa. Yang dosa jika ada najis, nganggur-nganggur ada telek jenengan cekel. Nah, itu najis dosa. Itu gabut itu baru dosa. Loh. Iya, itu baru dosa. Tapi kalau jangan kena najis, ya beda kan ya. Tiba-tiba kecipratan kayak tadi ada debu, enggak dosa. Ya najis gimana dibersihkan, disucikan. Kalau memang yakin itu ada kotoran babinya atau bekasnya, ya tadi disucikan dengan 7 siraman, salah satunya dicampur debu, suci, gitu aja, aman. Masalah pakaian dan lain sebagainya, kalau memang sedang kesulitan untuk ganti baju, kesulitan untuk bersuci, ya tadi solusinya sholat lihurmatil waktu. Sholatnya ya tetap ngadep kiblat 4 rakaat semampu kita. Nanti setelah kita pulang bisa bebersih, lanjutkan kodok, namanya di kodok. Kodok itu gimana ya? Nanti kodok itu sholat yang di luar waktunya. Kategori kodok itu sholat yang di luar waktunya. Kan maghrib kan mulai jam 7 sampai jam 8 nih. Kalau kita sholat maghrib jam 9 seperti sekarang, itu namanya qadha. Gimana niatnya? Boleh ditambah niat usolli fardul maghribi thalatha raka'atin qadha'an lillahi ta'ala, boleh. Saya niat sholat fardu maghrib qadha karena Allah Ta'ala. Tidak dikasih qadha pun sudah namanya qadha, karena sholat tidak pada waktunya. Dan itu tidak berdosa. Qadha ada yang dosa, ada yang tidak.
Kodok yang dosa itu misalnya jenengan nonton sepak bola Piala Dunia, tidur jam 2:30, sebelum subuh ketiduran, bangun-bangun jam 6 subuhnya hilang. Nah, itu kodok kan ya, itu dosa. Karena bahasa fikihnya itu pepeko. Ya pepeko ya. Wong tahu subuh kurang setengah jam kok ya kan ya. Ya kan ya. Kok turu ada teman-teman kan itu. 10 menit. Nah, ini tidak mengkritik siapapun ya. Ini contoh kasus kita zaman dulu waktu kecil lah. Zaman dulu orang lain di Indonesia sana, kalau di sini soleh-soleh orangnya. Insyaallah. Gitu Mas ya. Jadi harus yakin dulu bahwa itu benar-benar ada kotoran najis mughaladohnya atau tidak. Kalau memang sudah benar-benar yakin ya tetap aja, enggak apa-apa. Tetap yang penting najis itu jangan kita aktif lah dengan najis itu kita apakan, kecuali disingkirkan dan lain sebagainya. Sampun? Ada lagi? Oh siap. Cari 15 menit. Waalaikumsalam. Pertanyaannya kurang relate dengan temanya ya. Oh aman. Ini jadi sesuatu yang mengganjal. Ya, seandainya kita kehilangan sendal di masjid itu, Siap. Sendal di masjid kita kehilangan, nah terus kita memakai sendal yang ada gitu, yang ada di masjid, tapi itu memang sendal itu udah nggak dipakai gitu. Itu bagaimana hukumnya? Mantap. Siap. Ini salah satu kritik Ustadz Mainu terhadap kebiasaan namanya ghosab ya. Pernah dengar ghosab ya? Ghosab itu menggunakan milik orang lain tanpa izin. Bedanya ghosab dengan mencuri, kalau mencuri itu tidak ada niat dikembalikan. Kalau ghosab, ya pokok pinjam tanpa ngomong, nanti dikembalikan tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Ya ghosab ya. Misalnya, kalau memang sandal kita hilang, kita anggap dicuri orang lah ya. Oke. Secara fikih ya, sandal yang ada di masjid itu statusnya masih milik orang lain. Satu itu. Karena kita nggak tahu itu milik siapa. Satu itu ya. Itu harus dikelirkan dulu bahwa sandal-sandal yang ada di masjid itu pasti milik orang. Kita nggak tahu miliknya siapa. Oke. Yang kedua nanti gini. Dalam fikih itu ada namanya ulima ridhohu. Contoh gini. Misalnya Mas Malik dan Mas Wahyudi itu sudah bestie. Sudah saling kenal. Akrab CS ya, yang bolong kental lah, konco ngopi, konco sembarang alir lah ya. Itu kadang antar dua teman yang sudah CS ini kan ketika saling membutuhkan barang temennya kan tidak perlu pinjam dulu yang sampai teknis ya. Untuk hal-hal yang remeh loh ya, misalnya sajadah misalnya, butuh pinjam sajadah kan nggak usah WA, telepon nggak dibalas, nanti saya takut WhatsApp kan nggak usah. Ribet kan, atau pinjam kopiah, pinjam sarung ya. Kecuali pinjam uang itu harus ngomong kalau itu. Kan hal-hal yang sifatnya remeh ya. Yang bahasa di fikih itu mu'atoh ya. Mu'atoh itu ya pokok yang sehari-hari lah. Sehari-hari lah. Itu kan kalau sudah CS kan sudah saya yakin pasti Mas Wahyudi ridho ketika ini saya pinjam tanpa izin. Bahkan kalau saya izin tuh malah gelo ngono toe ngomong kan gitu ya. Kayak wong liya ya kan gitu. Oke. Untuk hal-hal tertentu. Oke. Kasus kayak tadi sandal yang sudah tidak termanfaatkan itu harus dikelirkan dulu. Kalau dalam fikih kita ada namanya lukotoh. Lukotoh itu barang temuan. Ini miliknya siapa? Sebenarnya secara fikih itu harus diumumkan dulu, diterbuka kayak di pengumuman masjid, salahnya difoto, dipasang, ditemukan masjid miliknya siapa. Nanti selama kalau dulu itu setahun ya. Kalau kita nggak perlu setahun lah ya. Itu zaman dulu itu setahun diumumkan. Selama pengumuman itu selesai, misalnya seminggu lah ya. Seminggu selesai pengumuman, sekarang kan tetap nggak ada yang ngambil nih. Ya, itu boleh digunakan dengan salah satu syarat. Misalnya nanti ada orang yang mengklaim itu sandal dia dengan bukti tertentu, ya kita kembalikan. Misalnya sandal itu rusak, ya kita tanggung jawab. Itu lebih maslahat daripada tidak ada yang gunakan dan rusak-rusak sendiri. Ya, itu namanya lukotoh. Kalau dalam fikih muamalah itu barang temuan. Ya, tapi konsepnya ndak boleh misalnya sandal jenengan hilang, aku golek sandal sing luwih apik wis. Kan tadi khotibnya ngomong khutma sofa wadak makadaro. Ambil yang baik tinggal yang buruk. Sandalku elek, ono sepatu apik Nike misalnya tak jupuk. Sikat ya.
Itu salah menerapkan dalil namanya ya. Ya. Caranya gitu, misalnya setelah kita hilang, kita nggak boleh serampangan ngambil sandal orang. Kalau mau ya nunggu orangnya hilang semuanya, kemudian loh kok masih ada sisa sandal satu, jangan-jangan orangnya tertukar. Ya. Gimana caranya ya tadi itu, ini lukotoh kita umumkan, apalagi di sini nggak boleh langsung maro-maro dipakai juga ya. Kecuali tadi misalnya sandalnya ternyata persis mirip ya mungkin orangnya tertukar atau gimana karena ngantuk dan lain sebagainya. Yang penting itu sandal orang tetap kita tidak boleh kita gunakan semau kita sendiri kecuali yang sudah CS tadi masa pinjam sandalnya Mas Wahyudi aja ngomong padahal ke apa sebentar ke diumumkan di surat kabar. Diumumkan, tidak usah lah. Diumumkan di status WA atau di pengumuman, nggak seribet itu lah surat kabar. Ya, intinya gitu. Itu untuk barang-barang yang hilang ya, barang-barang yang jangan temukan yang bukan milik siapapun itu bisa diumumkan nanti dibuat kemaslahatan. Ditaruh di masjid, siapapun bisa menggunakan. Nanti kalau ada yang, oh ini sandalku dulu saya lupa ya, tinggal diambil aja. Aman kayak gitu. Itu juga bisa manfaat daripada lama-lama sandalnya rusak. Ya kan nggak ada yang berani ini haram takut dosa misalnya, malah dibiarkan. Ya, lama-lama rusak. Nah, itu daripada kita digunakan yang baik tapi dengan cara yang secara fikih benar. Nggih. Semoga bisa menjawabnya. Nggih. Tapi ya nggak boleh kayak di Indonesia sandal Jumatan hilang, sandal sawo sikat los. Ya. Kalau di Indonesia kan ya karena masjidnya deket ya kalau kita sandalnya hilang ya wis lihat sodako sandalku tak kayak nawang kita pulang jalan kaki kan enak ya. Kalau di kita kan enggak bisa sesederhana itu kan ya sini ya. Sabun aman? Oh ada lagi. Masyaallah Mas Imam nih. Ya ini pertanyaan di luar tema tapi sedikit guyon tapi guyon-guyonnya ya pengen bertanya. Ya siap. Tapi biar bertanya. Gitu. Siap. Kan biasa di musim panas ini kan kita ya aku termasuk juga kemarin juga gitu. Kemarin juga kita kan mancing, kita mancing. Nah, sedangkan kita membunuh cacing buat umpan ikan. Oke. Itu gimana? Ya, paham saya paham. Membunuh cacing tapi buat menangkap ikan. Yeah. Selain cacing tidak ada. Kalau apa ya? Jadi mancing mania ya. Saingannya kicau mania itu mancing mania. Saya punya kakak Gus Najib alumni Lirboyo seniornya Pas Abu Bakar itu sangat tidak setuju terhadap itu. Fatwa beliau. Ya karena tadi yang pertama mancing itu kayak ya kita semua tahu lah proses mancing kayak gitu. Oke, itu pendapat beliau. Ya, tapi ya adalah pendapat yang penting kan gini, niat kita tidak boleh menyiksa hewan satu itu. Yang tidak boleh itu menyiksa hewan. Ya, kalau bunuh ya boleh dibunuh. Wong kita setiap hari makan ayam kan ya dibunuh, betul kan? Makan sate ya dibunuh, makan ikan ya dibunuh. Cuma dibunuh itu harus ada tujuan yang lebih maslahah, lebih bermanfaat. Kita anggaplah cacing itu kita bunuh, tapi untuk mendapatkan ikan yang lebih bermanfaat. Ya, itu yang beda dengan pendapat kakak saya tadi yang pertama itu. Ya, itu ya. Saya analogikan, saya kiaskan dengan tadi kalau semua dilarang membunuh ya jangan ya vegetarian aja kan ya selesai kan ya, nggak usah dibahas kalau itu ya. Makanya membunuh atau dzabhu dalam fikih itu ya boleh. Ya ini yang jadi pertanyaan selanjutnya sebenarnya tentang halal ya, konsep halal ya. Kalau di kita di daerah sini kan lebih mudah ya cari halal ya. Ada halal mart, halal hab yang kita yakin pasti halal. Misalnya ada warung yang nempeli tulisan halal, ternyata dia tidak amanah terhadap halal itu yang dosa orang itu. Kita sudah yakin bahwa itu halal karena ada tulisan halalnya. Oke. Kasus kayak cacing untuk ikan tadi itu kalau saya sendiri itu ya enggak apa-apa.
Ya tidak, yang penting cacingnya jangan disiksa lah, dipotong jadi 7, diedet-edet sampai dia ya yang normal-normal lah ya. Potong jadi 2 ya. Ya. Cacingnya kasih makan dulu. Ya, cacingnya dilus-lus dulu, dihipnotis, diajak diskusi, wahai cacing. Semoga ya makanya kan kalau di sini Idul Adha kan nyembelih ya. Enggak. Oh, enggak boleh di sini. Enggak. Dia yang nyembelih di pihak KBRI. Oh, di KBRI. Kalau di Ibaraki kemarin nyembelih tapi di tempat penyembelihan. Kalau untuk khusus di daerah sini dialihkan ke Indonesia. Oke. Yang saya kasus kemarin ada sapi ya, yang di Ibaraki Masjid Nusantara itu ya. Tapi diajak di Malang itu namanya RPH, Rumah Penyembelihan Hewan. Kemudian orang-orang ikut ke sana semua, kita tahu bersih. Tapi yang nyembelih orang Muslim. Harus di situ gitu, nggak boleh kayak di Indonesia di tempat manapun itu kan tempat penyembelihan ya, penjagalan ya. Ya. Di sembelihan itu kan ada etikanya nyembelih. Pisaunya harus tajam. Tidak boleh melihat temannya yang sedang disembelih, ya kan ya. Misalnya ada sapi 5 itu kan yang disembelih dilokalisir biar temannya yang mau disembelih nggak kelihatan. Kemudian harus yang nyembelih orang Muslim, sunnah membaca Bismillah. Kadang saya kemarin pengalaman Idul Adha itu nyembelih seumur hidup pertama kali kemarin. Nekat ya Bismillah, kapan lagi nyembelih? Akhirnya nyembelih. Ya ada tekniknya, yang paling penting ya pisaunya tajam. Ya kayak tadi jangan sampai menyiksa hewan atau hewan itu terluka. Kan kita kan tidak mau menjadi orang yang terluka ya ada. Hewan juga punya peri kehewanan ya. Kita kan kalau ada peri kemanusiaan kan hewan juga punya peri kehewanan. Yang normal-normal saja lah ya. Ya enggak apa-apa mancing, enggak apa-apa mancing. Itu hobi. Loh, ya daripada maksiat kan mancing ya, betul ya? Iya. Apalagi mancing sambil istighfar ya. Mancing sambil apa? Sholawatan ya. Mancing sambil apa? Inspirasi ide-ide apa yang untuk bangsa dan negara, bagaimana MBG lebih baik misalnya kan gitu. Ya. Yuk, diniati ya. Ini teman-teman, ini barokah, salah satu barokah ngajinya Gus Ba itu kan agama itu enak, agama itu ringan, agama itu nyantai. Keadaan mancing pun bisa dapat pahala. Dengan cara apa? Saat mancing jenengan niat tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Karena saat mancing sampean tidak sedang nonton BF misalnya, kan tidak bisa, Kak, konsentrasi kan ya. Misalnya, kan saat mancing sampean yo nggak bisa sambil maksiat apapun. Yes, pokok nggak bisa pacinku. Oh, pacinku. Apa tahu pacinku? Tahu aja ini orang Jepang kawak ini ya. Tahu pacinku. Kawin bang. Ya, intinya apapun aktivitas kita hatta tidur, kalau kita niatkan tidur untuk meninggalkan maksiat, tidur kita dapat pahala. Ya. Tapi ya asal jangan sampai mancing lupa sholat. Ya kan ya, terus sampai mancing lupa sholat. Kemudian mancing sambil ghibah. Kalau ghibah dengan ikan enggak apa-apa lah ya. Ya. Tapi secara fisik enggak apa-apa, aman itu aman. Sampun aman ya? Akhirnya jam 10 rek ya Allah. Lagi ada, sudah cukup. Cukup ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masya Allah, masih banyak ya. Terima kasih untuk penanya Mas Malik sama Mas Imam, sehingga acara ini bisa berkembang dengan sangat lebar dan lebih bermanfaat banget, Masya Allah. Baik, izin saya untuk menutup acara ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Rangkaian pengajian akbar